Polemik antara manajemen Bakso Son Haji Sodi dan pemerintah Kota Bandar Lampung sampai juga ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada Kamis siang, perwakilan KPK menyambangi kantor Pemkot Bandar Lampung guna mencari akar masalah tunjakan pajak itu. Selain itu juga menyelidiki potensi korupsi yang kemungkinan terjadi. Menurut Nana Mulyana, selaku Koordinator Wilayah 2 Korsubgah KPK, pihaknya mendukung upaya penegakan hukum penutupan seluruh gerai bakso Sodi karena masalah tunggakan pajak dan tidak memasang taping box. Meski demikian, KPK merasa perlu adanya upaya perdamaian. Maka itu KPK mencoba menjadi mediator kedua pihak agar didapat solusinya. Nah, kalau ada masalah seperti ini, KPK datang tuh untuk memastikan, yuk kita mediasi gitu, nggak usah melebar kemana-mana. Kita duduk bersama, pasti ada solusi. Gitu. Pasti ada solusi. Pak Nana, kalau pengusahanya pakai cash register mereka sendiri, Pemkot bisa audit cash register itu? Gini Pak, kan harus berbasis aplikasi. Intinya Pemkot harus dapat data real time. Pihak Pemkot akan mengizinkan 18 gerai bakso Sodi yang ditutup dan disegel setelah membayar tunggakan pajak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dunia kontraktor menjadi salah satu usaha yang beresiko tinggi terjerat hukum. Di Provinsi Lampung, 4 bupati ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan sejumlah pengusaha kontraktor terjaring operasi tangkap tangan atau OTT saat menyetorkan uang fee proyek. Bupati yang ditangkap KPK hingga kini masih berada di penjara itu, yakni Bupati Mesuji Kamami, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang rupanya juga menyeret Wakil Ketua DPR RI Aji Samsudin, yang ditangkap KPK pada pekan lalu. Mereka ditangkap KPK terkait kasus fee proyek pembangunan jalan dan pembangunan pasar. Untuk mencegah kejadian serupa, Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional atau Gapeknas Lampung mengimbau kepada anggotanya untuk menjauhi korupsi saat mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Hal tersebut dikatakannya di dalam kegiatan sosialisasi menjaga mutu pengerjaan proyek infrastruktur yang disertai dengan musyawarah daerah kelima yang digelar di salah satu hotel di Bandar Lampung. Menurut Ketua Gapeknas, awal korupsi telah terjadi sejak proyek dilelang yang terkesan adanya pengkondisian untuk perusahaan pemenangnya. Ya, tapi dugaan kita hack itu dilakukan oleh oknum orang dalam. Gitu. Jadi kendala kita gitu, bagaimana mau melakukan persaingan sehat kalau itu seperti itu. Contoh misalkan kita nawar, tapi dia mendekati tiba-tiba berubah mendekati pagi. Kita sanggah alasan ULP itu bahwa itu katanya itu perbuatan dari luar. Dan ini akan merambah sampai ke provinsi. Makanya di dalam rapat internal kita sudah antisipasi itu artinya. Harapan kami supaya pembangunannya benar-benar menyentuh dalam seluruh aspek seluruh kabupaten kota. Karena menurut laporan dari kawan-kawan Ketua DPC Gapeknas Provinsi Lampung yang ada di kabupaten kota, banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Baik itu sudah dilakukan pembangunan ataupun memang sepertinya pekerjaannya ini benar-benar tidak sesuai dengan spek. Korupsi dalam pelaksanaan proyek pemerintah berdampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya adalah pengerjaan perbaikan jalan yang cepat kembali rusak karena adanya penurunan mutu pengerjaan. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Dalam sepekan ini terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lampung. Terbaru, kasus asusila terjadi di Tanggamus dan di Lampung Tengah. Di Tanggamus, seorang oknum guru di wilayah Kecamatan Kelumbayan ditangkap setelah mencabuli 6 muridnya. Sementara di Lampung Tengah, 2 remaja ditangkap setelah meruda paksa korban yang seorang anak perempuan yang juga di bawah umur. Nggak sampai ngelakuin. Umurmu udah berapa? 21. Nah, kamu udah dewasa ya? Miris melihat angka kekerasan seksual kepada perempuan dan anak.
Tim Program Studi Pendidikan Konseling Universitas Lampung Rabu pagi menggelar pelatihan konseling bagi penggiat komunitas perempuan di Lampung. Mengenai seksualitas sesuai dengan cara kehidupan yang sehat. Kegiatan yang diikuti sekitar 30 anggota komunitas perempuan itu mengajarkan bagaimana kesehatan reproduksi yang benar dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, serta pendampingan korban yang mengalami trauma. Mengajarkan kesehatan reproduksi untuk anak didik kita, kemudian disambung dengan bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang biasa ditemui baik di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Kemudian karena kita di sini adalah pendamping ya, jadi kita memberikan materi tentang cara memberikan pendampingan untuk korban yang mengalami trauma. Yang nantinya akan menelusur ke masyarakat korban-korban dari pelecehan seksual. Jadi mendata siapa saja, nanti kemudian akan memberikan bimbingan terkait pendampingan. Berarti untuk siap pendampingan gitu ya Mbak? Ya, ada pendampingan bagaimana menciptakan yang tadinya anaknya trauma terhadap pelecehan seksual itu bisa kembali lagi normal, hidup normal di masyarakat. Kegiatan serupa akan kembali digelar guna memberikan edukasi kepada perempuan agar mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara pendampingan korban supaya tidak trauma berkepanjangan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pasalnya atau tidak mereka ketahui. Warga Desa Sangga Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah, Kamis siang beramai-ramai mengusung bade atau tempat jasad sebelum menggelar upacara ngaben di sebuah lahan terbuka. Karena masih dalam suasana pandemi, upacara ngaben diadakan dengan pembatasan warga yang datang. Bahkan pengusungan bade pun dilaksanakan secara estafet serta menggunakan mobil. Rangkaian kegiatan ngaben sendiri ada 10 tahapan, antara ngupali atau pemanggilan sang atma, nyirami atau pemandian jenazah, lalu ngajum kajang yaitu penulisan aksara magis di kertas putih oleh pemangku adat. Kemudian ngaskara atau penyucian roh, memeras, papegatan, pakiriman ngutang, hingga pembakaran jenazah oleh tetua adat dan keluarga. Ngaben itu sendiri adalah proses pengembalian panca mahabhuta. Artinya di dalam tubuh manusia itu ada unsur panca mahabhuta. Itu yang diproses, kemudian diabukan ya. Jadi ngaben itu berasal dari kata abu ditambah dengan kata kerja dan kata sepak yaitu nga dan in, jadi ngabuin. Jadi kalau disingkat menjadi ngaben yang artinya adalah untuk mengembalikan unsur panca mahabhuta yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Harapan kami adalah berdasarkan sastra-sastra dan juga harapannya agar yadnya yang kami laksanakan ini sudah memenuhi satwika yadnya. Adapun satwika yadnya itu yadnya yang utama yang berdasarkan sastra, berdasarkan serada, berdasarkan juga lascarya, kemudian berdasarkan gita juga sudah gegitan. Setelah jenazah dikremasi, keluarga akan melaksanakan ngayut, yakni menghanyutkan abu jenazah ke sungai sebagai bentuk penyucian diri terakhir kalinya. Upacara ngaben merupakan ritual sakral umat Hindu. Ngaben adalah penyucian roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.